Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat, ketua takmir, ketua jam'iyah yang kesemuanya satejana biten gaula amul jaki yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pengunjung taman surganya Allah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya, yaitu Masjid Baitul Ma'mur, dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman yang masih ada di hati kita, dalam keadaan semangat yang masih ditanam di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua karunia yang telah ada di hati kita saat ini senantiasa dijaga oleh Allah sampai ajal menjemput kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan aku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saat ini pertama yang akan saya sampaikan, saat ini kita berada di suasana PPKM yang mana semakin nikah banyak masyarakat yang ketakutan, gelisah, macam-macam pun perasaannya sekarang ini. Bodoh sendi hajat nangis seperti tadi malam hajatnya di daerah mana itu Kebun Dadap, nangis tuan rumahnya karena diwanti-wanti. Banyak yang gelisah sekarang dengan kondisi saat ini. Nah, oleh karena itu ada solusi dari Allah. Jika kutu samakin saya sampean harus melaksanakan di tempat kita masing-masing. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua resep dari Allah. Allah jelas mengatakan, karena Allah, saya tidak akan mengadab satu kaum, mengadab kalian semua, mengadab satu desa, mengadab satu keluarga, mengadab satu kota ataupun satu negara selama ada engkau Muhammad di tengah mereka. Ada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad kan sudah wafat. Bagaimana caranya Nabi Muhammad kita hadirkan di tengah-tengah kita? Nabi Muhammad kan sudah wafat. Iya, dulu ada Nabi Muhammad. Abu Jahal dulu minta adab. Dijawab turunnya ayat ini, dijawab oleh Allah, selama ada Nabi Muhammad, tidak bisa saya menurunkan adab. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Bagaimana Allah tidak mengadab kita? Penyakit sekarang yang menakutkan diangkat oleh Allah. Nah, hadirkan Nabi Muhammad dengan cara apa? Satu, perbanyak muncul sholawat. Usahakan jamaah di musolanya Pak Haji, musolanya Pak Karto sana, di sini jamaah. Tidak ada saya, tambahi sholawat 100.
Usahakan maghrib itu 100 pokoknya. Usahakan biar selamat lingkungan ini. Oke? Siapa jengkasa, siapa jengkasa, aku jengkanja. Saya rasa ngimami, usahakan baca sholat 100 bersama-sama. Berdoa setelah sholawat, ya Allah, barokah sholawat yang saya baca. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan saya, keluarga, selamatkan lingkungan ini, ya Allah. Dari balakmu, angkat, ya Allah, penyakit ini. Begitu caranya doa. Tidak usah bahasa Arab, bahasanya sampean. Saya coba, saya matura. Oke, itu pertama. Yang kedua, hadirkan sunnah-sunnahnya Nabi. Hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Napaan sunnahnya Nabi? Banyak sunnahnya Nabi. Nabi selalu berwudu. Ke pasar wudu. Jemaah wudu. Kakaknya lorong betal sih penting wudu. Terus usahakan kumur-kumur sampai wor-wor. Wok. Terus menghirup air sampai sakit ini. Usahakan. 3 kali. Usahakan itu. Terus kalau makan usahakan pakai tangan kanan, jangan sampai tangan kiri. Karena banyak orang saya lupa nih ngakui tangan kacir, mentang-mentang minum. Kalau rokok tak mana apa ngakui tangan si kacir, karena rokok hukum makruh. Elek, merokok tak apa si kacir, saya ngakui si kangen. Orang sama mungkin nampu pama lupa, sering lupa ya. Tapi ya cewek tak pernah lupa ya. Sampean pernah lupa cewek tak pakai tangan kanan. Tidak pernah lupa, karena dibiasakan. Ke anak kecil, anak-anak nangkui tangan kecil, apa tangan kiri, sampai ngomong, tangan kanan, tangan bagus. Orang tua tangan kecil, acer. Kan, usahakan. Usahakan bismillah, jangan sampai lupa. Mau mana doa, mau jalan doa, itu sunnah-sunnahnya Nabi. Yang usahakan sholat ini olahraga. Sholat ini olahraga. Banyak orang olahraga, sepedaan kuat, tapi olahraga sholat, dua salam aja. Asam urat kumat. Olahraga, sholat ini olahraga. Gerakannya Allah yang menciptakan. Ruku ini, sujud, duduk di antara 2 sujud. Ini Allah yang menciptakan gerakan. Bukan pesenam-pesenam yang ada di Banyuwangi, itu bukan. Allah yang menciptakan saya sampean. Sujud, diri, ruku, itu Allah yang menciptakan. Semua ada kaitannya dengan organ tubuh. Orang hamil, patobuk, sujud, mau lancar keluar. Sujud, sholat semuanya sehat. Cuman kita ini males. Kalau jalan-jalan kuat, kalau sholat males. Siapa sih males? Ambian sih males. Ambian tak kideng sakadeng. Gitu ya. Nah ini. Sholat itu. Terus yang ketiga, cintai ahlul bait Nabi. Cintai keturunannya Nabi. Siapa? Para habib itu. Para habaib. Itu keluarganya Nabi. Di darahnya itu ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu. Tak bisa mencintai, minimal jangan membenci. Minimal itu. Paling elek itu. Jangan tidak bisa mencintai, jangan membenci. Taat tidak wajib. Tidak ikut habib, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi tidak mencintai, ini konsekuensinya. Mana mungkin kakeknya yang kita butuhkan Nabi Muhammad syafaatnya, sementara kita benci ke cucunya. Makanya di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keluarganya, anak keturunannya disebut dalam sholat. Nih, gak bisa mencintai, minimal jangan benci. Itu resikonya syafaat. Kita besok butuh syafaatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kakeknya benci ke kita gara-gara kita benci ke cucunya. Saelek cucunya, sering saya contohkan, Pama kompoyampian nambung kaca nih kayak tetek. Wah, di kiri bikolo sampai nakal ya. Mpian embana nangale. Kira-kira sampean terima pada?
Ndak kira terima mbahnya, walaupun cucunya sampean nambeng. Tapi namanya mbah, tetap mbah. Pakun abela tekan kumpoi salah. Begitu. Walaupun cucu salah, kakek tetap kakek yang akan membela cucunya besok. Sedangkan kita butuh syafaatnya besok. Insya Allah ini hadirkan cinta. Taat tidak wajib, cinta wajib ada di hati kita kepada golongan para habaib itu keturunannya Nabi. Makanya Habib tekan ini siom tanangnya nama. Ini nyium tanangnya bukan mencium kulitnya, karena ada di dalam darahnya itu ada darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sampean ini nanti para habaib dihadirkan ke tempat ini. Insya Allah Kamis besok kalau tidak ada halangan, habaib akan hadir di sini pagi. Tapi tak ada acara, cuman mau kunjung, mau mendoakan tempat ini. Insya Allah supaya selamat. Yang kedua, supaya kita tidak diadab oleh Allah apa? Wahum yastaghfirun. Ketika ada orang membaca istighfar kepada Allah tidak akan diadab. Makanya banyak macam istighfar, astagfirullah nanti banyak dosa kau lebih ambian ni. Benih perambian kau lagi ya saya banyak dosa. Kadang kita ini ada tidak sholatnya. Kalau sudah kesusu kadang tidak sholat. Kalau ibu-ibu kadang jadi pelabur tidak sholat. Mungkin apa yang iya, tidak sholat. Ayo, padahal tidak sholat satu kali duhur dengan sengaja tanpa ada udur. Sholat tidak ada udur. Sengaja duhur tak bejeng sekalian. Simpanan pahalanya sampean yang dikerjakan selama 50 tahun mundepak itu kalah dengan dosanya tidak sholat duhur satu kali. Alias ibadah yang kita kerjakan selama 50 tahun gara-gara tidak sholat duhur satu kali dengan sengaja ludes yang 50 tahun. Makanya muni pempeng geni gak berempat kali kalau tak bejeng. Ayo berempat kali kau nikah mateteng kau orang tua. Erosoro orang tua disuruh orang tua kita ndak jalan. Apa ndak dosa? Sakit hatinya orang tua. Ketika orang tua sakit hatinya bergetar arasnya Allah. Ayo pahala kita yang mana yang mau kita andalkan? Tusana kau lebih pantas Allah memberikan adab sekarang ini. Maka apa banyak baca istighfar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak punya dosa. Punya dosa tapi disepuro oleh Allah. Setiap dosa disepuro. Tidak punya dosa lah. Tapi setiap hari baca istighfar. Nabi Muhammad. Saya sampean tiap hari bikin dosa. Tidak pernah mau coba istighfar. Diajak wiridan tidak semangat. Wiridan. Ini resep dari Allah. Insya Allah kalau ini dikerjakan, insya Allah saya sampean, keluarga sampean, masyarakat di sini, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya akan menyampaikan sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha ini hukumnya ada 3. Ada 3. Pertama, menurut jumhur ulama ini artinya sebagian besar ulama, umpama beda 100 ulama, 80 ulama ini yang dipakai. Itu namanya jumhur. Sebagian besar ulama itu mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sholat id itu sunnah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi. Ada seorang laki-laki yang beruban bangsa Najd datang kepada Nabi bertanya, "Nabi, Islam itu apa?" Apa kata Nabi? Islam itu sholat 5 waktu. Artinya orang yang tidak sholat 5 waktu berarti bukan Islam. Wajib Nabi, wajib. Apa ada lagi selain sholat ini yang wajib?
selain 5 waktu. Tidak ada yang lain sunnah. Berdasarkan ini. Apalagi yang wajib? Puasa. Apa ada lagi selain puasa Ramadan yang wajib? Tidak ada. Artinya yang wajib cuma Ramadan. Berdasarkan hadis ini berarti Idul Adha ini sunnah. Ini dalilnya. Kenapa jumhur ulama sepakat memakai hukum sunnah. Artinya sunnah, siapa orang yang mengerjakan sholat id itu dapat pahala. Yang tidak mengerjakan sholat id tidak dosa. Itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah. Terus Imam Hambali mengatakan fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain tidak dosa. Itu fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang berlebaran, dosa semuanya satu kampung. Itu namanya fardu kifayah. Apa dalilnya? Dalilnya katanya Imam Hambali itu sholat Idul Adha kan tidak ada adzan, tidak ada qomat. Sama seperti sholat jenazah, tidak ada adzan, tidak ada qomat. Dikaitkan dengan sana. Syiarnya. Jadi orang sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang nyolati, dosa satu kampung. Tapi kalau sekarang COVID, tapi masih ada yang nyolati. Kalau tidak ada yang nyolati, petugas itu yang dilaknat oleh Allah. Allahu Akbar. Ngeri kalau ada orang mati tidak disolati. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ini para jamaah. Jadi itu katanya Imam Hambali. Sholat id itu fardu kifayah. Jadi kak mun pon bede se hejeng ikan je, se lain tak hejeng tak dosa. Katanya Imam Hambali. Katanya Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Itu fardu ain, wajib itu. Katanya Imam Hanafi, wajib itu lebaran. Buktinya satu, perempuan yang haid disuruh jalan, suruh datang sama Nabi. Kalau tidak penting, kalau tidak wajib, ngapain disuruh datang? Padahal orang haid tidak sholat loh. Tapi suruh datang sama Nabi lebaran loh. Sampean loh yang haid ini. Jadi berdasarkan itu Imam Abu Hanifah ini wajib sholat id. Dari saking pentingnya ini sampai wanita yang haid disuruh datang. Jumatan tidak disuruh datang perempuan. Ada gantinya. Duhur. Musafir tidak apa-apa ada Jumatan. Id ini perempuan yang haid suruh datang tapi tak hejeng. Sampean yang haid datang ngetok tapi jangan ikut sholat, suruh datang mendengarkan ceramahnya itu. Ini dalilnya Imam Abu Hanifah. Kenapa sampai dikatakan fardu ain? Yang kedua dalilnya Abu Ali bin Abi Thalib. Ada satu kampung tempatnya orang tua, orang lemah, miskin, tua, sakean. Ini lebaran Sayyidina Ali ngirim orang utusan untuk mengimami. Kalau tidak penting ini kan tidak mungkin ngirim orang. Kalau cuma sunnah, ngapain? Tidak usah sholat mari wes. Kan begitu. Dari saking pentingnya, ini dianggap fardu ain. Terus, dalil yang lain. Bahwasanya sholat ini Nabi dulu tidak ada yang tidak dikasih udur. Semua setiap lebaran datang semuanya. Dan setiap lebaran ada khutbahnya. Makanya kalau istisqa bisa berdak khutbah dak apa langsung atur. Tapi Idul Fitri, Idul Adha itu harus ada khutbahnya. Ini ya teman. Jadi ini berangkat dari hadis ini Imam Abu Hanifah mengatakan sholat Idul Adha sama Idul Fitri itu fardu ain. Tapi kita mau milih yang mana? Ya, milih terserah sampean. Kalau saya milih yang jumhur ulama, yang sunnah. Tapi datang saja. Berarti kalau kita datang dapat pahala yang wajib. Sama-sama ada dalilnya. Makanya lebaran ini harus sunnah memang. Ada lebaran tidak apa-apa kalau kita jumhur ulama. Tapi sekali mengadakan lebaran, khotibnya harus ada. Gitu kan? Nah, ini syaratnya khotib ini ya. Nah, pertama, sebelum lebaran sampean lagi. Nah, besok ini hari Minggu. Hari Minggu sama Senin ini minggunya hari Tarwiyah.
Kayaknya ini minggu laguna nih hari tarwiyah. Beni tawiyah. Tarwiyah ini tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, minggu. Senin ini hari Arafah, puasa. Saya umumkan kepada jenengan semuanya, minggu mari kita puasa lingkungan ini. Niat saya puasa hari tarwiyah karena Allah, beres. Seninnya punya niat dua, pakai niat dua biar dapat pahala dua. Niat saya puasa hari Arafah karena Allah, dan niat saya bersyukur lahirnya Nabi Muhammad. Pekerjaannya satu, niatnya dua. Oke, karena Allah, puasa sudah. Itu, puasa. Salaku mana puasa. Alasan tak puasa, tak kuat. Karena malolo. Puasa hari Senin, Minggu dengan Senin, puasa. Kuncurun narajo. Mik pola puasa gini kasih kata Rema. Kau lebih ampian, siapa sih bisa jamin nyampe ke Dzulhijjah tahun depan? Usaki ya puasa ye. Kabele keluargana, putrana, kapi ayo puasa. Ini tarwiyah. Ayolah puasa lagi besok, hari Arafah ini puasa. Begitu. Insyaallah kalau tidak ada halangan hari Seninnya sore kita ini mengadakan zikir sebagaimana orang yang haji ada di padang Arafah. Di Ganjo boleh insyaallah kalau tidak ada halangan mabode dia. Zikir, membaca zikir, ada zikirnya orang yang haji di sana. Di sini saya adakan di sini. Nggih. Senin insyaallah mudah-mudahan. Nah, lihat situasi dulu nanti tak umumkan. Nggih. Terus hari rayanya pagi. Sunnah afdol ini waktu sekarang ini jam 6. Ya, jam 6 itu paling lambat sholat Idul Adha harus sudah dimulai. Hari raya Idul Adha tidak boleh puasa sudah. Sampai yang haram puasa. Tanggal 10 berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak boleh puasa. Haram. Tanggal 10-nya ini hari Idul Adha-nya ini tidak boleh puasa. Yang Rabu, Kamis, Jumat ini hari tasrik, hari penjemuran, tidak boleh puasa. Bedere nggak puasa percuma, tidak diterima sama Allah karena haram berpuasa di tempat itu. Nah, sunnah-sunnahnya mau ke Lebaran, laki-laki dan perempuan sunnah mandi terlebih dahulu, mandi besar. Mandi nawaitul ghusl fil hadasil akbar. Itu mandi seperti itu. Atua ada mandi junub. Terus sunnah memakai pakaian terbaik. Sunnah memakai pakaian seekan diambian yang terbaik. Tidak harus beli. Tak kudu mele. Kalampina sampean yang paling bagus itu sunnah pakai. Tidak harus beli. Mundi wes mele tak apa, jadi roksi totop. Mele di mah. Oh, Almira buka ya. Juga ada pilihan dia. Apa? Ya. Tak punya uang, baju yang paling bagus sampean punya itu pakai. Kalau bisa yang putih. Putih ini pakaiannya malaikat. Malaikat ketika perang Badar itu pakai pakaian putih, imamahnya hijau. Ketika membantu pasukan Islam itu, Allah ngirim ribuan malaikat untuk berperang dengan kaum kafir pada waktu perang Badar. Imamahnya itu hijau, enggak. Kaum muslimin tidak ada yang kenal. Nabi Muhammad tahu itu malaikat. Insyaallah. Oke. Nah, terus apa? Mandi sunnah pakai harum-haruman. Perempuan tidak boleh. Laki-laki yang kui minyak, para om-om, semprot, pagunteng-gunteng, pacokor, kacana warajo. Ini kan dia rajo kacanya. Mendadak kaca kan dia tempat wudhu rajo. Yuk, aja kaca pagunteng-gunteng ke masjid. Sorbannya pakai, setan di ngincem. Dia keduduan. Mentandi sorban. Sunnah ya, sunnah.
Ampian apa jeng sapora? Sampean apa jeng tak ngangkui sorban? Kaula apa jeng ngangkui sorban seperti ini? Pahala nampian kalah ke kaula. Kalah. Semakin aksesoris sholat ini dipakai, semakin besar pahalanya. Sama-sama sholat subuh tadi. Sampean tak ngangkui sorban. Gue ngangkui sorban. Rajaan kaula bajaran namanya. Ampian 100 boleh 1 juta. Mangga nangguy sorban, mun udah terlalu pada 1 juta. Nyamannya jipi, dia berat nangguy sorban, minta ganjaran pada. Itu sorban. Nah, siwak, kalau punya siwak, bawa siwak. Siwak. Siwak minyak nangkui. Jangan kui minyak parfum. Minyak angin, minyak parfum ya, minyak parfum. Saya di besok lebaran di sini akan saya siapkan parfum di situ. Jadi ada Pak Samsul, Pak Halim di pintu, saben datang oleh cininya. Mulai na pintai WC ngajar. Tak nyaman ibu ini. Gitu ya. Terus mengajak seluruh keluarga, ajak anak semuanya, sholat Idul Adha. Tapi saya ngajak anak-anak, mungkin khotib saya ngaan. Muntak khotib mari, cuk mulai. Sebagian besar khotib mari apa jung mulai. Jentar sekali. Jangan datang sekali kalau khotib belum selesai mau pulang. Mending tidak usah datang sekalian. Sekali datang harus siap sampai khotib selesai. Nunggu sebentar. Kalau khotib jangan lama-lama. Kalau khotib Jumat itu, kalau khotib Jumat itu maksimal paling lama 20 menit. Ya. Itu bablas sudah. Biasanya 15 menit leren. Tapi kalau Idul Adha 30 menit itu paling lama sudah. Jangan sampai 1 jam. Buru sampai nanti beli. Ya, 30 menit itu paling lama. Sampai 30 menit duduk tenang, jaga. Semua duduk tenang. Ini apa namanya? Sunnah-sunnahnya. Terus dari rumah sunnah melafadzkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada zikir yang paling afdol ketika malam takbir sampai tasyrik kecuali lafaz takbir. Karena dengan Allahu Akbar, Allah dari bengkona. Allah. Halo, iya, OTW. Takbir itu OTW. Ya, takbir. Tuh sunnah-sunnahnya ya. Sunnah ajalan soko. Sunnah jalan kaki. Berangkatnya jalannya di sini, pulangnya muter. Ini kan je, entar lebet dia mulainya lebet ITK waduh so. Sunnah. Sampean mau kerjakan, sampean enggak mau enggak usah. Beres sunnah, dapat pahala. Kijak leng-leng dosa kan. Rumah suara leng-leng Ustaz. Tidak boleh di sini. Kalau lewat ini berangkat dari timurnya Paman ini jalan lewat sini. Nah, mulai lenje KTK gitu. Yang sini lewat sini, pulangnya lewat sini kan gitu. Sunnah seperti itu. Nah, terus sunnahnya khotib apa sunnahnya? Kalau khotib ini ya biasa. Kalau sudah jadi khotib seperti rukunnya khutbah itu. Alhamdulillah, wajibnya rukunnya itu pujian kepada Allah. Terus apa namanya sholawat kepada Rasulullah. Terus ada nasihat takwa. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan rukun lagi, setiap khutbahnya kan ada 2. Jadi harus ada Al-Quran yang dibaca. Dalil Al-Quran yang dibaca. Seperti itu. Itu apa namanya? Rukunnya khotib, rukunnya khutbah yang kita pakai ketika hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi besok habis hari raya boleh sudah sambil salaman Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Kalau Idul Fitri tidak boleh. Tidak boleh takbir boleh. Mari khotib turun langsung Allahumma sholli ala. Kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha takbir sampai tasyrik.
Jadi tasriknya hari Jumat, berarti setiap 5 waktu sunnah takbir. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai Jumat Asar terakhir. Jumat Asar, Allahu Akbar, Allah masih. Maghrib ambu bon. Malam Sabtu, maghrib sudah tidak usah pakai takbir. Begitu. Ini sunnah-sunnahnya pakai ya. Jangan lupa pakai harum-haruman ibu, muknanya juga bagus. Tapi ibu-ibu kalau ke lebaran nggak boleh berdandan mencolok ya, dandan biasa saja. Yang penting pakai muknanya bagus, pakai dari rumah, bawa dari rumah ya. Yang head pakai rokok juga tapi duduk di situ, ngampar teker di tengah lapangan. Kalau perempuannya banyak kan di sini sana, atau kursi pindah ke sana duduk di kursi, beres tidak apa-apa. Yang penting hadir. Oke? Nah, seperti itu sunnah-sunnahnya di hari raya Idul Adha besok. Oke? Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqihu faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa akutin sadaqa rabbi wa fiqna wa fiqhum liman tartadi qawlan wa fi'lan garama rizqil kulla halalan daima wa khairan wa lam bil khair wa kullu syarr. اللهم اهدنا هدى واجعلنا سبيل ضلالات ودين نسوة جميع من خلق ومرم وسبحان الله والواجب لا حول ولا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.